Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami, yaitu pengkajian keperawatan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hidayatul Wahyuni, Ida Maisyarah, Mari Desya Karisma, Muhammad Iqmal, Qori Aina, Norti, Reza Briliansari, Riko Giovanni, Novia Egidia Sawitri, Rofiko Tulmakiah, dan Salsabila Arumugita. Yang pertama, yaitu pengkajian keperawatan. Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses pengumpulan data yang sistematis dari berbagai sumber untuk mengevaluasi, mengidentifikasi status kesehatan klien. Menurut Wilkinson pada 2007, fase pengkajian mempunyai komponen utama, yaitu mengumpulkan data atau interview, observasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab. 2. Memvalidasi data, yaitu mengecek kembali data untuk melakukan klarifikasi. Misal, data subjektif dan data objektif tidak sinkron. Data tampak sangat tidak normal. 1. Pengkajian keperawatan berdasarkan link video berikut ini. Di sini yang kita akan bahas yaitu 1. Pengertian jantung, 2. Faktor resiko, 3. Gejala, 4. Patofisiologi, 5. Pemeriksaan penunjang, 6. Hasil diskusi, 7. Analisa video, dan 8. Kesimpulan. 1. Pengertian. Jantung merupakan organ penting dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi utama untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Jika pembuluh darah mengalami penyempitan, maka fungsi jantung akan mengalami gangguan sehingga menyebabkan penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit jantung merupakan penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi dengan setiap tahun lebih dari 12 juta kematian terjadi di seluruh dunia dikarenakan penyakit jantung. Pasien yang menderita penyakit jantung biasanya hanya mengetahui bahwa pasien tersebut mengidap penyakit jantung saja, tanpa tahu apa jenisnya. Penyakit jantung terdiri dari 2 macam, yaitu jantung koroner dan gagal jantung. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit di mana adanya gangguan pada fungsi jantung akibat otot jantung yang kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Secara klinis, penyakit ini muncul dengan gejala nyeri pada dada atau adanya rasa tidak nyaman di dada atau dada terasa tertekan berat ketika sedang mendaki atau kerja berat maupun berjalan terburu-buru pada saat berjalan di jalan datar atau berjalan jauh. Yang kedua yaitu penyakit gagal jantung, merupakan penyakit yang berbeda dengan jantung koroner. Gagal jantung atau payah jantung merupakan ketidakmampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh yang ditandai dengan adanya sesak nafas pada saat sedang beraktivitas ataupun saat tidur terlentang tanpa bantal yang menyebabkan adanya pembengkakan pada tungkai. Gagal jantung merupakan kumpulan sindroma klinis yang kompleks yang disebabkan oleh gangguan struktur ataupun fungsi dan menyebabkan gangguan pengisian vertikal atau pompa jantung. Gagal jantung akut atau acute heart failure adalah serangan cepat dari gejala 43 gejala atau tanda-tanda akibat adanya fungsi jantung yang abnormal. Sedangkan gagal jantung kronis atau chronic heart failure merupakan sindroma klinik yang kompleks disertai dengan keluhan sesak nafas, kelelahan baik dan dalam keadaan istirahat maupun beraktivitas. Yang kedua yaitu faktor resiko. Faktor resiko terbagi menjadi resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Faktor yang dapat dimodifikasi contohnya hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, kurang aktivitas fisik, diet tidak sehat, dan stres. Sedangkan faktor resiko yang tidak dimodifikasi antara lain riwayat keluarga, umur, jenis kelamin, dan obesitas. Timbulnya penyakit jantung didasari oleh beberapa faktor resiko. Menurut ahli penyakit jantung Susetio pada tahun 2003, faktor resiko penyakit jantung koroner dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu faktor mayor dan minor. Yang termasuk faktor resiko mayor antara lain hiperkolesterolema, hipertensi, merokok, diabetes mellitus,
genetik atau riwayat keluarga. Sedangkan faktor resiko minor antara lain laki-laki obesitas, stres, kurang olahraga, menopause, dan lain-lain. Yang ketiga, gejala. Gejala yang sering ditemui oleh penderita jantung adalah sebagai berikut. A. Nyeri dada, B. Sesak nafas, terutama saat beraktivitas atau ketika berbaring datar. C. Serasa pegal pada pergelangan tangan dan jari. D. Disertai mual, muntah, badan lemas, pusing berdebar, dan keringat dingin. Gejala yang timbul pada pasien jantung berbeda-beda. Ada orang yang hampir tidak memiliki gejala sama sekali atau yang hanya merasakan gejala ringan selama beberapa tahun. Namun akibat sesak nafas yang semakin memburuk, maka pembengkakan jantung berada pada level parah. 4. Patofisiologi. Secara sederhana, jantung dapat diumpamakan seperti kantong yang berbentuk kerucut kebulat-bulatan yang terpotong bagian atasnya. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan kanan yang terletak dalam rongga dada bagian kiri agak tengah, tepatnya di atas sekat diafragma yang memisahkan rongga dada dengan perut. 5. Pemeriksaan penunjang. A. Jantung koroner, Excited Stress Test, atau jika memungkinkan dengan EKG dapat interpretasi. 2. Pemeriksaan imaging, atau jika exercise test tidak memungkinkan. Ekokardiografi, stress test perfusion scanning, MSCT, atau multi-slice CT scan. B. Gagal jantung. 1. Foto polos dada, 2. elektrokardiografi atau EKG, 3. ekokardiografi, 4. angiografi koroner, 5. biopsi miokard sesuai keperluan atau prioritas pasien. Yang selanjutnya yaitu hasil diskusi. Pasien terkena serangan jantung. Pertolongan pertama yang dapat kita berikan pada pasien yang terkena serangan jantung yaitu 1. Baringkan dan istirahatkan pasien. 2. Kendurkan pasien. 3. Cari obat yang dibawa pasien. Jika pasien mengalami henti jantung, lakukan RCP, beri nafas buatan, kejut listrik dengan alat automated external defibrillation atau AID. Pemeriksaan fisik. 1. Inspeksi. Pemeriksaan visual dengan atau inspeksi dilakukan untuk menilai kondisi jantung, yaitu dengan memperhatikan bentuk dan kondisi dada, memeriksa pembuluh darah di bagian leher, serta mendeteksi adanya tidaknya pembengkakan di tungkai atau organ tubuh lainnya. 2. Palpasi. Palpasi merupakan pemeriksaan fisik jantung untuk menilai kinerja dan kondisi jantung, serta mendeteksi kemungkinan adanya kelainan pada jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pemeriksaan detak jantung di permukaan dinding dada. Palpasi juga dapat dilakukan untuk menilai apakah pembengkakan di tungkai diakibatkan oleh penumpukan cairan atau bukan. Yang ketiga, persekusi. Persekusi dalam pemeriksaan fisik jantung dilakukan dengan cara mengetuk permukaan dada dengan jari tangan. Bunyi ketukan yang dihasilkan akan digunakan sebagai indikator kondisi jantung dan organ di sekitarnya, terutama paru-paru. 4. Auskultasi. Auskultasi merupakan metode pemeriksaan yang dilakukan dengan alat stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantung pasien. Selanjutnya, dokter akan menilai apakah bunyi jantung termasuk normal atau menandakan adanya kelainan atau gangguan pada jantung. Selanjutnya, prosedur. Alat stetoskop. 1. Tahap prainteraksi. Cek kebutuhan pasien dan kelengkapan alat. 2. Tahap kerja. Cuci tangan, mengucapkan salam, menjelaskan tujuan pemeriksaan, menjelaskan langkah dan prosedur, menanyakan kesiapan pasien, baringkan pasien dengan tenang di bed, tangan dan kaki tidak bersentuhan. Inspeksi. Pemeriksaan dengan cara observasi atau pengamatan, yaitu melihat ada tidaknya bendungan vena pada dinding dada, melihat pulsasi ictus cordis, hasil normal. Pulsasi terlihat pada pasien yang kurus, tidak terlihat pada pasien yang gemuk. Abnormal, pulsasi terlihat pada pasien yang gemuk. Palpasi.
Pemeriksaan dengan cara sentuhan, rapaan, dan tekanan, yaitu mencari pulsasi ictus cordis atau secara normal ictus cordis terletak di garis mid-clavicula sinistra intercostate 5. Denyut jantung dapat dihitung pada ictus cordis atau walaupun cara ini tidak lazim dilakukan. Hasil normal, pulsasi teraba pada pasien yang kurus tidak teraba pada pasien yang gemuk. Jika abnormal, pulsasi teraba pada pasien yang gemuk. Selanjutnya perkusi. Pemeriksaan dengan cara mengetuk jari tengah tangan kiri yang diletakkan pada tubuh pasien. Itu menentukan batas kanan jantung. Batas kanan jantung ditentukan setelah batas paru hepar ditemukan. Menentukan batas kiri jantung. Batas kiri jantung ditentukan setelah batas paru lambung ditemukan. Hasil, jika normal bunyi pekak atau datar, jika abnormal bunyi pekak atau datar melebar karena kardiomegali. Selanjutnya auskultasi. Pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop, yaitu mendengarkan bunyi jantung satu saat katup mitra dan trikuspidal menutup, dan bunyi jantung 2 saat katup aorta dan pulmonal menutup pada masing-masing katup jantung. Tambahan, katup mitral terletak di garis mid-clavicula sinistra intercostate 5. Katup tricuspidal terletak di garis parasternal sinistra intercostate 4. Katup aorta terletak di garis sternalis dextra intercostate 2. Katup pulmonalis terletak di garis sternalis sinistra intercostate 2. Hasil, jika normal loop atau bunyi jantung 1/S1, bunyi jantung 2/S2. Abnormal, bunyi jantung tambahan atau bunyi jantung 3/S3 dan bunyi jantung 4/S4, bunyi murmur dan bunyi tapak kuda. Selanjutnya tahap terminasi, membuka sampiran dan membawa peralatan ke tempat penyimpanan, cuci tangan, dan dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Kasus. Di dalam video seorang pria yang suka makanan siap saji seperti daging dan lain-lain. Suatu hari pria tersebut memasak daging tanpa dicuci dan langsung dimasak di atas teflon dengan ditabur bumbu garam secukupnya. Kemudian ia mau makan daging tersebut tanpa menggunakan nasi, dan tiba-tiba ia seperti nyeri kesakitan pada bagian dada kiri. Kebutuhan pengkajian keperawatan sesuai kasus. 1. Pemeriksaan fisik. 2. Pemeriksaan TTV. 3. Pemeriksaan penunjang. Persiapan sebelum pemeriksaan fisik dilakukan yaitu pertama, persiapan alat, cuci tangan, dan menggunakan APD. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan yaitu stetoskop, tensimeter, termometer, jam tangan, dan lain-lain. Prosedur pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan fisik. Yang pertama itu inspeksi, tahapan yang bertujuan melihat bagian tubuh dan menentukan apakah seseorang mengalami kondisi tubuh normal atau abnormal. Inspeksi dilakukan secara langsung seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman, dan tidak langsung atau dengan alat bantu. Kemudian palpasi, pemeriksaan fisik lanjutan dan menyentuh tubuh dan dilakukan bersamaan dengan inspeksi. Palpasi dilakukan menggunakan telapak tangan, jari, dan ujung jari. Tujuannya untuk mengecek kelembutan, kekuatan, massa, suhu, posisi, ukuran, kecepatan, dan kualitas nadi perifer pada tubuh. Auskultasi. Proses mendengarkan suara yang dihasilkan tubuh untuk membedakan suara normal dan abnormal menggunakan alat bantu stetoskop. Suara yang didengarkan berasal dari sistem kardiovaskular, respirasi, dan gastrointestinal. Perkusi. Tahapan ini bertujuan mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur di bawah kulit. Perkusi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua yaitu pemeriksaan TTV. Pemeriksaan suhu oral. 1. Jelaskan prosedur pada klien. 2. Cuci tangan. Gunakan sarung tangan. Atur posisi pasien.
Tentukan letak bawah lidah, turunkan suhu termometer di bawah 34 derajat sampai 35 derajat Celcius. Letakkan termometer di bawah lidah sejajar dengan gusi. Anjurkan mulut dikatupkan selama 3-5 menit. Angkat termometer dan baca hasilnya. Catat hasil, bersihkan termometer dengan kertas tisu, cuci dengan air sabun, disinfektan, bilas dengan air bersih, dan keringkan. Kemudian cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Selanjutnya, pemeriksaan denyut nadi. Nilai denyut nadi merupakan indikator untuk menilai sistem kardiovaskular. Denyut nadi dapat diperiksa dengan mudah menggunakan jari tangan atau palpasi, atau dapat juga dilakukan dengan alat elektronik yang sederhana maupun canggih. Pemeriksaan denyut nadi dapat dilakukan pada daerah arteri radialis, pada pergelangan tangan, arteri brachialis, pada siku bagian dalam, arteri cartis pada leher, arteri temporalis, arteri femoralis, arteri dorsalis pedis, dan pada arteri frontalis pada bayi. Tujuannya yaitu mengetahui denyut nadi, irama, frekuensi, dan kekuatan. 2. Menilai kemampuan fungsi kardiovaskular. Alat dan bahan: 1. Arloji atau jam atau stopwatch, 2. Buku catatan nadi, 3. Pena. Prosedur kerja. Jelaskan prosedur pada klien, kemudian cuci tangan, atur posisi pasien, letakkan kedua lengan tangan di sisi tubuh, tentukan letak arteri atau denyut nadi yang dihitung. Periksa denyut nadi arteri dengan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Tentukan frekuensinya per menit dan keteraturan irama dan denyutan. Selanjutnya, catat hasil, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Selanjutnya, pemeriksaan pernapasan. Nilai pemeriksaan pernapasan menggunakan salah satu indikator untuk mengetahui fungsi sistem pernafasan yang terdiri dari mempertahankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru dan pengaturan keseimbangan asam basa. Tujuannya yaitu mengetahui frekuensi, irama, dan kedalaman pernafasan, dan menilai kemampuan fungsi pernafasan. Alat dan bahan. Pertama, arloji atau jam atau stopwatch, 3 buku catatan, 3 pena. Prosedur kerja. 1. Jelaskan prosedur pada klien. 2. Cuci tangan. 3. Atur posisi pasien. 4. Hitung frekuensi dan irama pernafasan. 5. Catat hasil. Kemudian cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Selanjutnya, pemeriksaan tekanan darah. Nilai tekanan darah merupakan indikator untuk menilai sistem kardiovaskular bersamaan dengan pemeriksaan nadi. Pemeriksaan tekanan darah dapat diukur dengan 2 metode, yaitu metode langsung, metode yang menggunakan kanula atau jarum yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang dihubungkan dengan manometer. Metode ini merupakan cara paling tepat untuk menentukan tekanan darah, tetapi memerlukan persyaratan dan keahlian khusus. Metode yang tidak langsung yaitu metode yang menggunakan sfigmomanometer. Pengukuran tak langsung ini menggunakan 2 cara, yaitu palpasi yang mengukur tekanan sistolik dan auskultasi yang dapat mengukur tekanan sistolik dan diastolik, dan cara ini memerlukan alat stetoskop. Tujuannya yaitu mengetahui nilai tekanan darah. Alat dan bahan: 1. Sfigmomanometer atau tensimeter yang terdiri dari manometer air raksa dan kep penutup pembuka, manset udara, selang karet, pemompa udara dari karet, plus skrup pembuka dan penutup, stetoskop, buku catatan tanda vital, dan pena. Prosedur kerja. Cara palpasi. Jelaskan prosedur pada klien. 2. Cuci tangan. 3. Atur posisi pasien. Letakkan lengan yang hendak diukur pada posisi terlentang. Lengan baju dibuka. Pasang manset lengan kanan atau kiri atas sekitar 3 cm di atas fossa cubiti atau jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar. Tentukan denyut nadi arteri radialis dekstra atau sinistra. Lalu pompa balon udara manset sampai denyut nadi arteri radialis tidak teraba.
Pompa terus sampai manometer setinggi 20 mm hingga lebih tinggi dari titik radialis tidak teraba. Letakkan diafragma stetoskop di atas nadi brachialis dan kempeskan balon udara manset secara perlahan dan kesinambungan dengan memutar skru pada pompa udara berlawanan arah jarum jam. Catat milimeter manometer saat pertama kali denyut nadi teraba kembali. Nilai ini menunjukkan tekanan sistolik secara palpasi. Kemudian catat hasil. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penyakit jantung adalah penyakit yang disebabkan oleh karena penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Penyebab jantung adalah pengaburan dinding pembuluh darah. Penyakit kardiovaskular dapat dijumpai pada wanita, baik yang tidak hamil maupun yang hamil. Oleh karena itu, perawatan pada masa kehamilan adalah untuk meningkatkan kesehatan janin selama kehamilan sampai dilahirkan tanpa merusak kesehatan itu. Keperluan janin yang sedang bertumbuh akan oksigen dan zat makanan bertambah dalam berlangsungnya kehamilan, yang harus dipenuhi melalui darah ibu. Penyakit jantung yang sering terjadi pada kehamilan diantaranya gagal jantung peripartum, penyakit jantung reumatik, endokarditis tidak efektif, prolaps katup mitral, sindrom Marfan, dan kecelakaan cerebrovaskuler. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.